Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fatur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas 1. Kita masuk ke presentasinya. Profil. Di sini profil saya, nama Ridho Fatur Rahman dengan NIM 190.325, mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampu Pak Sudaryanto STMN. Kita masuk ke soal nomor 1. Jelaskan secara ringkas sejarah perkembangan teknologi cloud computing. Di sini saya sudah masukkan sejarah singkat yang saya dapat. Sejarah perkembangan cloud computing sendiri sebenarnya merupakan hasil dari evolusi yang berlangsung secara bertahap. Sebelum cloud computing mulai booming seperti sekarang, terlebih dahulu terjadi beberapa fenomena seperti virtualisasi, grey computing, ASP atau aplikasi service provision, dan juga software AS service atau yang lebih dikenal pula dengan sebutan SaaS. Sebenarnya pada tahun 60-an pun sudah mulai muncul konsep menyatukan beberapa sumber computing dengan menggunakan jaringan yang bersifat global. Pada saat itu juga sistem seperti ini disebut dengan Intergalactic Computer Network atau sistem ini diciptakan oleh CCR. Licklider yang kemudian menjadi penanggung jawab atas pengembangan atau pembangunan Advanced Research Project Agency Network atau APRANET, tepatnya pada tahun 1969. Licklider memiliki sebuah cita-cita di mana ia ingin setiap orang di dunia ini mampu terhubung satu sama lain dan mampu mengakses data secara program di berbagai situs dari berbagai tempat. Kita masuk ke nomor 2. Gambar dan jelaskan cara kerja cloud computing. Di sini saya sudah menggambarkan cara kerja cloud computing menurut yang saya dapat. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengelola data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk login internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Media penyimpanan data dan juga instruksi dari pengguna disimpan secara virtual sehingga pengguna tidak akan terbebani dengan pengguna memori atau tempat penyimpan pada komputer pengguna. Instruksi-instruksi tadi kemudian melalui jaringan internet dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah instruksi diterima di server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai instruksi yang diterima sebelumnya. Mungkin itu saja cara kerja cloud yang saya jelaskan. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan apa sih perbedaan antara private cloud dan public cloud. Termasuk private cloud. Private cloud adalah cloud computing yang didedikasikan hanya untuk organisasi atau perusahaan Anda. Public cloud adalah cloud computing yang dikirim melalui internet dan dibagikan ke seluruh organisasi perusahaan. Kita balik lagi ke private cloud. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang private cloud. Private cloud jika bersumber dari sistem yang didedikasikan dan dikelola oleh orang-orang yang menggunakan publik jika Anda menyediakan sebagai sumber daya bersama untuk pengguna lainnya. Sementara itu termasuk hybrid cloud juga adalah kombinasi dari dua atau lebih lingkungan cloud yang saling berhubungan. Public cloud. Penjelasan public cloud memiliki pengaturan yang sama dengan private cloud. Keduanya menggunakan beragam teknologi untuk memvirtualisasi sumber daya di share pool, menambahkan lapisan kontrol administratif di atas segalanya. Masuk ke nomor 4. Sebutkan jenis-jenis aplikasi layanan cloud computing dari Google. Di sini sudah saya
ngambil dari materi yang di-share oleh dosen Pak Rian. Aplikasi layanan cloud 1, software ASAS service atau SaaS, platform ASAS service PaaS, infrastruktur AAS service atau IaaS. Kita masuk aplikasi layanan cloud. Di sini penjelasannya yang saya sudah singkat. Software ASAS service SaaS, layanan yang sudah tersedia platform dan infrastruktur pengguna dapat langsung menggunakan tanpa perlu memikirkan lisensi, di mana pengguna dapat menggunakan kapanpun dan dimanapun. Contoh SaaS adalah Google Mail, LinkedIn, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Platform ASA Service atau PaaS, layanan yang sudah tersedia platformnya, pengguna dapat mengontrol pengoperasian aplikasinya dan berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan sistem operasi, sistem operasi, database, atau jaringannya. Contoh dari PaaS adalah Microsoft Azure, Investment, Amazon Web Service, dan lain sebagainya. 3. Infrastruktur ASA Service atau IaaS. Layanan yang sudah tersedia infrastrukturnya seperti storage dan jaringan. Pengguna memiliki akses untuk konfigurasi secara virtual sehingga memiliki kontrol terhadap sistem dari aplikasinya. Contoh dari IaaS adalah Telkom Cloud, Simple Storage Service, dan lain-lain. Kita masuk ke nomor 5. Soal nomor 5 itu di sini disuruh mempelajari dan membandingkan bentuk-bentuk aplikasi dari cloud computing. Di sini saya mengambil aplikasi Dropbox. Dropbox merupakan salah satu penerapan dari aplikasi cloud computing. Dropbox menyediakan layanan free atau tidak berbayar dan berbayar. Untuk menggunakan fasilitas tersebut, user harus terlebih dahulu memiliki akun. Bila belum, maka user harus membuat akun terlebih dahulu dan menginstal aplikasi Dropbox tersebut. Klien Dropbox memungkinkan para pengguna untuk meletakkan data apapun menjadi sebuah berkas yang kemudian dapat dihubungkan dengan layanan internet Dropbox dan komputer dan perangkat yang dimiliki pengguna-pengguna lain yang juga memiliki klien Dropbox. Saya tambahkan sedikit yang saya ketahui tentang manfaat Dropbox sendiri. Manfaat Dropbox sebagai media sharing. Dengan memiliki akun di Dropbox, Anda dapat berbagi dengan keluarga, teman, klien, dan orang-orang lainnya. Dengan mudah, Anda dapat langsung mengirimkan URL, alamat file melalui email kepada mereka. Yang kedua sebagai sarana backup. Dengan Dropbox Anda dapat langsung melakukan backup dan mengembalikan ke perangkat jika sesuatu ketika komputer atau ponsel Anda terjadi masalah. Cara mendaftar, ya sedikit saya ketahui tentang Dropbox. Cara mendaftar akun dan memiliki juga sangat mudah sekali. Anda hanya perlu masukkan nama depan, nama belakang, alamat email, kata sandi, dan sync up. Cara menggunakan Dropbox dan setting Dropbox yang saya ketahui sedikit, yaitu setelah berhasil menginstal Dropbox, kita bisa menambahkan folder dan berbagai dengan teman kita tanpa harus melakukan copy paste link. Yang kedua itu kalau nggak salah yang kita lakukan hanya menginvite teman yang mau kita ajak ke folder kita, lalu file yang kita simpan di folder tersebut akan otomatis ada di komputer teman yang kita invite. Dengan syarat teman Anda memakai Dropbox dan selagi online. Untuk yang ketiga itu bisa melalui website dengan mencari Dropbox. Ketik saja di Google Dropbox. Lalu kita membuat sebuah folder di sana, maka folder akan otomatis ada di komputer yang sudah tersinkron
sinkron atau tersinkronisasi aplikasi Dropbox. Mungkin sekian dari presentasi saya yang saya tahu tentang cloud computing dan tugas satu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.